Pemirsa, Jumat 24 Januari 2025 adalah puncak Pelebon Pelinggih dan Nejero Gede Batur Kawanan atau Alitan. Momentum ini patut dijadikan renungan bagi kerama Bali dan pemimpin Bali karena Bali sudah memiliki Bisama Batur Kalawasan dan Bisama Buyan untuk menjaga alam Bali. Apa isi Bisama Batur Kalawasan? Berikut laporannya. Bali pulau kecil, terdapat 4 danau, Batur, Beratan, Bulian atau Buyan, dan Tamblingan. Catur danau ini juga dikelilingi sejumlah gunung atau giri sehingga harus dikelola dalam satu kesatuan ekosistem. Pengamat lingkungan Profesor Dr. Insinyur Niluh Kartini MS belum lama ini menjelaskan leluhur Bali sudah memiliki konsep negara gunung. Hal ini diperkuat oleh Bisama Batur Kalawasan dan Bisama Danubuyan. Intinya Jakat Bali harus dikelola dengan menjaga lingkungan dari kiri atau gunung dan danau di hulu hingga ke hilir yakni Segara. Profesor Kartini mengungkapkan Bisama Batur Kelawasan mengamanahkan peliharalah gunung dan laut, hiduplah dengan tanganmu sendiri, jangan sekali-kali hidup senang dengan merusak alam. Kalau merusak alam akan dikutuk. Kutukannya adalah tidak menemukan keselamatan, tidak dapat makan dan minum, sakit-sakitan, dan berkelahi dengan sesama manusia. Dengan alam saling hidup menghidupi, manusia adalah alam itu sendiri. Bisama Buyan Buleleng juga menyebutkan tanah dan air sebagai ibu pertiwi harus diselamatkan sesuai dengan filosofi kosmologi kehidupan yang menjalinkan 3 keharmonisan hidup untuk mencapai kebahagiaan, salah satunya hubungan manusia dengan lingkungan. Bahkan di 2 Bisama ini ada ancaman bagi pemimpin yang merusak alam Bali akan kena sanksi bahkan hingga 100 keturunannya. Jadi di Bulian itu, jadi prestasi Bulian B itu udah lama ya. Jadi prestasi Bulian B itu yang kalau kita secara umum kan Bali harus dikelola secara negara gunung dalam satu kesatuan ekosistem ya. Makanya ada Bisamo Batur Kelawasan yang menyatakan bahwa kita harus hidup di tengah-tengah, gunung dan laut harus dipelihara. Jadi ketika seseorang atau manusia melakukan pengerusakan alam itu akan dikutuk kan, akan tidak selamat, tidak dapat makan dan minum dan sakit-sakitan. Nah ternyata itu bagi kerajaan lama dulu di Buleleng itu tidak cukup ya. Nah itu ditambahkan lagi dengan laknat jagat upedrawe. Jadi itu ada di Prasasti Bulian B. Jadi mengatakan bahwa kalau seorang pemimpin salah, itu hukumannya adalah 100 kali Bisama. Jadi artinya kalau Bisama itu adalah 11 keturunan, ini kalikan 100 berarti 1100 keturunan ya. Jadi nah itu yang kutukannya. Jadi karena waktu itu kalau kita lihat sebenarnya mereka hanya ingin menjaga hutan supaya airnya jadi semua supaya bagus, jadi sehingga tidak ada pelanggaran. Jadi raja yang membuat itu ingin keturunannya juga menjadi raja yang baik. Masih terkait dengan Danau Batur dan Danau Buyan, Profesor Niluh Kartini juga getol mengkampanyekan soal pertanian organik penyelamat kehidupan berbasis sumber daya lokal dan kearifan lokal mendukung ekonomi kreatif. Saat pengukuhan guru besarnya, dia menegaskan sistem pertanian organik menyebabkan Bali lestari karena ketiga komponen alam Bali, manusia Bali, dan budaya Bali. Petani dapat memelihara alam Bali, mensejahterakan manusia Bali, dan menjaga kebudayaan Bali. Sistem pertanian organik terpadu Sabi Kaitala, sapi biogas, cacing tanah, ikan, tanaman organik, lebah, dan agrowisata. Berdasarkan hasil penelitiannya secara berkelanjutan, selama 20 tahun telah terbukti memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan pendapatan petani sebesar 400-500% di tanah yang marginal seperti di Banyar Yeh Mampeh, Desa Batur Selatan. Model sistem pertanian organik terpadu Subakaitala bisa diterapkan di semua kondisi tanah dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan kearifan lokal untuk mendukung ekonomi hijau dan ekonomi kreatif. Switch Bali TV